Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa, ibadah di rumah, dan belajar di rumah. Baik, untuk melanjutkan materi berikutnya, saya kira kemarin sudah bisa dipahami ya. Jadi yang paling penting itu dalam penyusunan proposal memang harus perlu muncul permasalahan yang akan diteliti. Kenapa saudara melakukan penelitian itu, apa yang menarik untuk diteliti, dan itu datanya harus muncul di latar belakang masalah. Ya, harus ada memang. Jadi tidak boleh mengada-ngada atau atas dasar persepsi mahasiswa itu sendiri. Ya, maka kalau memang berdasarkan Anda mengamati kok memang terbukti ada, ya tulis saja berdasarkan pengamatan bahwa di lokasi mana terjadi itu, ya. Itu. Jadi tidak hanya sekedar di latar belakang masalah itu bukan sekedar konsep atau pendapat para tokoh, para ahli itu. Justru yang paling penting adalah permasalahan di lapangan sehingga peneliti akan melakukan penelitian. Nah, selanjutnya adalah kerangka dan landasan teori. Saya kira ini sudah bisa dipahami sebagaimana dalam menyusun makalah, gitu ya. Maka sekali lagi ketika kita akan melakukan penelitian, maka yang perlu dipertimbangkan juga adalah teori yang mendukung, ada atau tidak gitu. Kalau ada, ya mudahnya itu Anda sudah punya bukunya itu atau belum gitu. Ada atau tidak bukunya. Kalau tidak ada, maka nanti akan menyulitkan Anda sendiri. Artinya kalau ada bukunya itu ada teori yang mendukung gitu. Ya, ketika ada teori yang mendukung nanti akan memudahkan dalam penelitian. Kalau tidak ada teorinya, tidak ada bukunya, maka peneliti akan kesulitan sendiri. Landasan teori dalam penelitian kuantitatif itu uraian tentang konsep dan teori yang berhubungan dengan variabel penelitian. Nah, sebetulnya penelitian kuantitatif dan kualitatif itu ya hampir sama ya. Jadi bab 2 itu kerangka atau landasan teorinya itu ya berupa tentang uraian konsep dan teori gitu. Sebetulnya sama saja gitu. Cuman memang istilahnya yang berbeda. Kalau kerangka teori dalam penelitian kualitatif, jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu landasan teori yang melandasi gitu. Kalau kualitatif itu kerangkanya, karena salah satu tujuan dari penelitian kualitatif, kenapa masih teori ini ya? Kerangka teori, belum landasan teori. Penelitian kualitatif itu salah satu tujuannya adalah mencari teori baru. Justru ketika Anda melakukan penelitian, itu akan diharapkan dapat atau mendapatkan teori baru. Tuh. Baik, nah ini kasih contoh saja ya. Saya kira ya seperti ketika membuat makalah itu. Misalnya ini kuantitatif, pengaruh media YouTube, channel media ilmu terhadap pengetahuan agama Islam. Pengetahuan agama Islam mahasiswa KPI. Ya. Nah, variabel penelitiannya itu kan minimal kalau dalam kuantitatif itu ada dua, independen dan dependen. Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi. Ya, ini berdiri sendiri artinya yang mempengaruhi. Ya. Yaitu media YouTube, channel media ilmu. Ini itu disebut sebagai variabel X, variabel independen, ya, variabel yang mempengaruhi atau variabel yang berdiri sendiri. Sedangkan pengetahuan agama Islam ini merupakan variabel dependen, variabel yang terpengaruh. Nah, dari
dari variabel ini bisa kita lihat bahwa landasan teorinya ya dari variabel ini, ya, media YouTube sama pengetahuan agama. Jadi nanti di bab 2 peneliti atau saudara belum membahas tentang mahasiswa KPI atau belum membahas tentang channel media ilmu itu. Tetapi teori secara besar YouTube itu apa itu. Ya. Nah, nanti kalau bahas tentang media ilmu itu nanti di hasil, ya, di hasil atau di bab 4. Terus pengetahuan agama mahasiswa KPI itu bagaimana, itu nanti di bab 4. Nah, ini masih teori. Jadi teori itu secara umum. Anda bisa mengembangkannya, misalnya media YouTube, pengertiannya apa, tujuannya bagaimana media YouTube ini. Jadi media YouTube bukan channelnya ya, secara umum itu, jenis-jenisnya kalau ada. Nah, ini kan Anda akan mengerti penjelasan ini kalau tidak dari referensi kan tidak ngerti. Gitu. Makanya ketika melakukan penelitian maka harus Anda atau peneliti harus sudah mempunyai teori yang mendasari, gitu ya. Nih, supaya nanti ketika melakukan penelitian, peneliti lebih mudah. Oh, ini bagian dari yang diteliti atau tidak. Gitu. Terus pengetahuan agama, ya, diuraikan. Misalnya pengertiannya apa, sumber pengetahuan bagaimana, macam, cara memperoleh dan seterusnya. Ini juga Anda akan Anda akan mendapatkan informasi ini melalui referensi, dari referensi, gitu ya. Jadi landasan teori ini yang betul dari referensi. Makanya cari dulu, dapatkan dulu referensinya, gitu. Ya sebetulnya yang awal memang latar belakang masalah atau permasalahan itu. Setelah itu maka cari ada referensinya atau tidak. Kalau tidak ada maka ya ganti saja, gitu. Cari permasalahan yang lain karena nanti pasti kesulitan, gitu. Kalau ada silakan dilanjutkan, gitu. Termasuk untuk mencari ini dari mana kalau tidak dari referensi, gitu. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan penelitian kualitatif? Ya sebetulnya sama saja. Kalau kualitatif itu bukan dari variabel tapi dari rumusan masalah. Ya, rumusan masalah. Ini saya ambilkan dari contoh yang kemarin. Pemanfaatan media YouTube, channel media ilmu dalam peningkatan pengetahuan agama Islam mahasiswa KPI. Bedanya dengan tadi apa? Ya, kalau kuantitatif itu ya sebetulnya bisa ditebak dari judulnya sudah bisa diketahui. Misalnya pengaruh, kemudian perbedaan, gitu ya. Nah, itu lebih condong ke kuantitatif, gitu. Nah, kalau penelitian kualitatif itu tidak perlu mencantumkan variabel penelitian, ya. Sehingga ini tidak 4 ya, ini 3 mestinya. Jadi kerangka teorinya itu ya apa yang ada di rumusan masalah ini. Misalnya teori pemanfaatan, ya, Anda harus tahu bagaimana teori tentang pemanfaatan. Misalnya kalau judul Anda itu peran, misalnya peran kiai, peran mubalik, peran dai. Nah, berarti Anda harus mencari tentang teori peran, ya. Ingat ya, kalau nanti ada judul peran itu harus dikaitkan dengan manusia, tidak bisa dikaitkan dengan benda. Misalnya peran media YouTube itu tidak bisa, karena media YouTube itu tidak bisa berperan sendiri tanpa ada orang, gitu. Ya misalnya kalau media YouTube ya misalnya peran editor atau peran kreator, nah begitu. Tidak bisa kalau langsung peran dihubungkan dengan benda, ya. Gitu. Maka Anda harus mencari teori tentang peran. Terus
media YouTube seperti yang di atas tadi ya, mulai dari pengertian, jenis, terus pemanfaatannya dan seterusnya. Kemudian teori tentang peningkatan pengetahuan agama, pengertian sumber, terus bagaimana cara mendapatkan ya, dan seterusnya. Seperti ya, ini hampir sama dengan yang kuantitatif tadi. Baik, seterusnya penelitian terdahulu. Nah, ini dari beberapa proposal yang sudah diupload, ya, ada beberapa yang belum sesuai gitu. Jadi baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif perlu dimasukkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu bisa artikel dari dari jurnal ya. Artikel di jurnal itu biasanya penelitian gitu. Atau dari skripsi yang serupa yang ada kaitannya dengan, yang ada hubungannya dengan penelitian yang saudara lakukan. Nah, jadi dalam penelitian terdahulu ini perlu diuraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan ya, dengan variabel atau fokus penelitian yang akan diteliti. Tujuannya apa? Untuk mengetahui posisi penelitian yang hendak dilaksanakan dari penelitian yang ada sebelumnya. Jadi nanti misalnya kok terjadi penelitian yang sama, ya, sama itu persis ya, misalnya lokasinya sama itu bisa dihindari kalau ada penelitian terdahulu gitu. Kalau yang membedakan hanya lokasinya saja boleh saja karena hasilnya bisa berbeda gitu. Makanya perlu dicantumkan penelitian terdahulu, variabelnya apa, fokusnya apa itu, sehingga di sini akan diketahui apakah penelitian yang saudara lakukan itu sudah pernah dilakukan oleh orang lain atau belum. Nah, dalam hal ini yang perlu diungkapkan ya adalah perbedaan dan persamaan bahasan penelitian sebelumnya. Maka ketika Anda mencantumkan penelitian terdahulu ternyata dari misalnya sama-sama YN Kudus, dulu angkatan berapa, angkatan sebelum Anda sudah pernah melakukan penelitian ini gitu. Judulnya hampir sama, permasalahannya hampir sama itu. Maka berarti itu masuknya di persamaannya apa? Mungkin di judul sama ya, tetapi lokasinya berbeda. Nah, maka perlu dijelaskan ya, persamaan, atau mungkin judulnya sama tapi fokus penelitiannya berbeda ya, maka itu perlu dicantumkan di sini ya. Dan harus dikasih footnote ya, harus dikasih catatan kaki, itu penelitiannya siapa, dari lembaga mana, kapan. Nah, itu perlu dikasih catatan kaki atau referensi itu. Jadi perlu diketahui ya, penelitian terdahulu itu diungkapkan ya, hasil penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya itu apa, kemudian perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan saudara lakukan itu apa. Jadi misalnya Anda mencantumkan 3 penelitian terdahulu, maka masing-masing harus diuraikan hasil penelitiannya apa, persamaan perbedaannya apa, itu ya. Baik. Kerangka berpikir ya. Ya, alur berpikir ya, munculnya rumus. Kalau kuantitatif itu sehingga begini, ketika Anda menarik hipotesis, kesimpulan itu kan tidak asal-asalan. Jadi berdasarkan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengatakan atau menunjukkan bahwa ada hubungan, misalnya bahwa ada pengaruh. Nah, maka Anda nanti bisa membuat hipotesis bahwa memang ada pengaruh juga gitu. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif itu opsional ya, pilihan. Tapi paling tidak kita harus mengetahui bahwa
kerangka berpikir itu berisi tentang konstruk teori. Gitu. Kayak misalnya gini, saya kasih contoh. Media YouTube itu dipakai oleh mahasiswa KPI. Jadi ini contoh kerangka berpikir. Gitu. Media YouTube dipakai, digunakan oleh mahasiswa KPI. Gitu. Sehingga terjadi karena media YouTube ini berisi channelnya itu channel dakwah, sehingga dan berisi pengetahuan agama, ya, sehingga ini akan bermanfaat, ya, untuk meningkatkan pemahaman atau berpengaruh. Nah, kuantitatif kan, media YouTube yang digunakan oleh mahasiswa KPI itu berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman. Kalau kualitatif berarti media YouTube yang dimanfaatkan oleh mahasiswa KPI meningkatkan pemahaman. Jadi itu alur berpikirnya begitu. Sehingga kalau nanti dalam penelitian kuantitatif Anda punya hipotesis dugaan sementara bahwa media YouTube berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman. Nah, ya. Hipotesis ini memang khusus untuk di pen kuantitatif, ya. Apalagi atau terutama yang rumusan masalahnya berupa asosiatif, pengaruh. Itu nanti ada subbab tersendiri gitu, tentang hipotesis. Ya, saya kira saudara sudah mengetahui apa itu pengertian hipotesis, ya. Jadi hipotesis itu dugaan atau jawaban sementara. Ya, kita bisa menduga, kita bisa menjawab itu dasarnya dari mana? Dari teori sebelumnya. Gitu. Ya. Oh ya, sedikit tambahan tentang apa ini kerangka teori. Ini perlu ditambahi lagi subbabnya, ya, subbabnya. Jadi misalnya yang C itu berarti nanti peningkatan atau ya peningkatan pengetahuan agama melalui media YouTube. Nah, itu ini yang C itu. Untuk ini juga sama. Ya. Yang D berarti kalau ini peningkatan pengetahuan agama melalui media YouTube itu. Baik, saya kira itu untuk kali ini. Saya berharap mahasiswa bisa memahaminya. Memang seharusnya, ya, Anda yang sudah semester 6 ini ya mengumpulkan buku-buku metode penelitian gitu, yang digunakan sebagai pedoman nanti ketika akan meneliti, gitu ya. Silahkan baca buku-buku penelitian, metode penelitian itu. Ya, di samping referensi-referensi yang berisi tentang landasan teori, Anda juga perlu untuk membaca, mengkaji metode penelitian itu. Karena kalau tidak memahami, ya, tidak memahami metode penelitian, maka dipastikan tidak mengerti alurnya, cara-caranya bagaimana, pelaksanaan meneliti itu bagaimana. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.